Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah Bapak Dr. Andes Nurdin MSI dan Ibu Widya Steningtyas SPD MPD serta teman-teman semuanya. Saya Niputu Monika Arista dan dua rekan saya M. Krismiati serta Bambang Heriadi akan menjelaskan isi dari PSAK 109. PSAK 109 berisi tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 April 2010. Pernyataan PSAK 109 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari materi saya terkait ruang lingkup akuntansi PSAK nomor 109. Pernyataan pada PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak ataupun sedekah yang selanjutnya disebut amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat atau infak ataupun sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapatkan izin dari regulator. Amil yang tidak memiliki izin dari regulator dapat menerapkan pernyataan ini. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak ataupun sedekah, tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah tersebut mengacu kepada PSAK 101 terkait penyajian laporan keuangan syariah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait karakteristik PSAK nomor 109. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Infak atau sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak ataupun sedekah. Kemudian, zakat dan infak ataupun sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik menurut yang sudah diterapkan. Selanjutnya yaitu penerima zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Zakat diterima dari musaki dan diakui sebagai penambah dana zakat. Penentu nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar yang telah ditentukan. Jika musaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat itu sendiri. Penurunan nilai zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan kerugian serta pengurangan dana amil jika itu disebabkan oleh kelalaian amil itu sendiri. Ya, baiklah, selanjutnya ada yang namanya penyaluran zakat. Yang pertama, zakat disalurkan kepada mustahik termasuk amil dan diakui sebagai pengurang dana zakat. Yang kedua itu ada yang namanya efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Lalu yang ketiga, penentuan jumlah atau persentase dari bagian zakat itu sendiri atau masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang keempat, ada yang namanya dari penyaluran zakat ini, beban penghimpunan dan penyaluran zakat itu harus diambil dari porsi amil. Dan yang terakhir dari penyaluran zakat ini adalah bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Oke, next. Nah, pengungkapan zakat. Dari pengungkapan zakat ini terbagi dari terdapat 6 rincian ya teman-teman. Yang pertama itu kebijakan penyaluran zakat ini
seperti penentuan skala prioritas, penyaluran zakat, dan mustahik non-amil. Lalu kebijakan penyaluran zakat untuk amil itu sendiri dan mustahik non-amil seperti presentase, pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Lalu yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Dan yang keempat, rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. Dan yang kelima, penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. Dan yang terakhir, hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi. Nah, ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu adanya sifat hubungan. Dan yang kedua, jumlah dan jenis aset yang disalurkan itu sendiri. Dan yang ketiga, persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. Nah, yang terakhir yaitu ada pengungkapan infak. Nah, pengungkapan infak ini yang pertama yaitu kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak atau sedekah dan penerima infak. Dan yang kedua, kebijakan penyaluran infak atau sedekah untuk amil dan non-amil seperti presentasi, pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Dan yang ketiga, bentuk pengungkapan infak ini yang dimana metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas. Lalu, keberadaan dana infak atau sedekah ini yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah itu selama periode pelaporan serta alasannya. Yang kelima, hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf D yang tadi diungkapkan secara terpisah. Dan yang keenam, penggunaan dana infak atau sedekah ini menjadi aset kelolaan. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase tersebut seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya. Yang ketujuh, rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat. Lalu yang terakhir, hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak sedekah yang meliputi yang pertama adalah sifat hubungan dan yang kedua jumlah dan jenis aset yang disalurkan. Ya, baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika dari kelompok kami ada sedikit kesalahan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.